Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya kembali bertemu dengan jemaat Tuhan dalam ibadah raya di pagi hari yang indah ini. Ya, apa kabar? Saya yakin jemaat Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin ya. Puji Tuhan, saya juga sangat rindu untuk bertemu dengan jemaat Tuhan dalam ibadah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi apabila saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah secara online, biarlah kiranya tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Saudaraku, marilah kita memberikan ibadah kita yang terbaik pagi hari ini kepada Tuhan. Kita datang dengan sukacita, kita datang dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBC dalam link YouTube pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita semua yang mungkin jemaat Tuhan ada yang datang dalam keadaan letih, dalam keadaan sakit, dalam pergumulan apapun, marilah datang kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, memuji Dia, menyanjung Dia dalam hidup kita. Kita mau berterima kasih, mengucap syukur pada Tuhan kita Allah yang hidup, karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang agung, yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar.
Dengan segenap hatimu katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Kau yang hidup. Kau ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Dia, Kau ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah, oh Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh luar biasa, kasih dan kemurahannya tidak pernah meninggalkan kami, kasih dan setianya selalu menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Sungguhlah bukan karena kami kuat, kami gagah, kami pintar Tuhan dalam mengatur kehidupan kami. Semuanya hanya karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk datang kepada Tuhan, untuk memberikan pujian kami, memberikan hormat kami hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk mengeluh-elukan Engkau, untuk memuliakan nama Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Allah kami, Allah perlindungan kami, kota benteng kami yang teguh. Pada pagi hari ini, hamba datang menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat kami yang ada di berbagai tempat Tuhan, dimanapun mereka berada, di seluruh Indonesia, bahkan juga mungkin ada yang di luar dari jangkauan Indonesia pun Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semuanya.
Allah yang beracara pada pagi hari ini, Allah yang memberkati ibadah kami. Engkau yang mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap hamba-hambamu Tuhan. Setiap kami yang datang, setiap kami yang berseru-seru pada pagi hari ini tidak luput dari lawatan Tuhan. Kami semua mengalami jamahan Tuhan. Kami semua mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicara, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Agar kami umat-Mu semakin Tuhan diberkati, semakin kuat di dalam iman mengiring Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dan Raja mulia. Ku diberi kuasa dan Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kehadiran-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan dan keagungan hanya bagimu Bapa. Engkau Allah yang dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah online Bapa. Mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, mengucap syukur atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami di pagi ini. Terima kasih Bapak. Bapak, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Bapak. Berkati rupiah-rupiah yang kami berikan Bapak. Ini sebagian dari berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati persembahan kami ini agar menjadi dupa yang harum. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Katakan dialah Allah yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Serukan namanya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk
kehadiran-Mu Bapa, memohon kehadiran-Mu, menaikkan doa-doa syafaat kami bersama umat-Mu pada saat ini Bapa. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati Bapak Jokowi dan Bapak sebagai presiden, wakil presiden. Engkau berkati para menteri Kabinet Indonesia Maju. Engkau berkati ketua-ketua lembaga tinggi negeri ini. Engkau berkati anggota DPR dan MPR. Engkau berkati Bapak agar segala keputusan-keputusan diambil dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Engkau berkati Bapak agar keputusan kami diambil juga dapat memecahkan persoalan bangsa ini Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga kepala daerah tingkat 1, 2, dan 3, camat, lurah, RT, RW. Engkau berkati Bapak agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan benar di dalam nama Yesus. Engkau berkati Bapak, pulihkan ekonomi negeri kami, semua sektor yang dapat berjalan dengan baik, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor industri, bahkan sektor transportasi darat, laut, dan udara dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi ekonomi negeri kami di dalam nama Yesus. Engkau bangkitkan ekonomi negeri kami. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga prajurit TNI, Kapolri dan Panglima TNI. Kami serahkan dalam tangan. Engkau berkati prajurit TNI yang menjaga pertahanan dan keamanan negara ini, yang ditempatkan di perbatasan laut, udara, darat. Engkau berkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai prajurit TNI dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga prajurit TNI dan Polri yang ditempatkan sebagai pasukan PBB yang ditempatkan di negara kami. Engkau berkati Bapak. Berkat-berkat melimpah Engkau berikan kepada mereka, pertolongan perlindungan hanya daripada-Mu Bapak, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga para tenaga medis, para dokter dan perawat yang merawat saudara kami yang terlanda COVID-19. Engkau berkati mereka. Engkau lindungi dengan kuasa-Mu agar mereka terhindar dari COVID-19 Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan saudara kami yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan yang sedang dirawat secara mandiri di rumah-rumah. Engkau sembuhkan dari COVID-19, bahkan agar COVID-19 sirna dari negeri kami. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan gereja-gereja kami dalam tangan-Mu Bapak. Engkau berkati berbagai dominasi yang ada persatuan dalam satu tubuh Kristus. Engkau berkati ketua sinode, Engkau berkati para gembala, Engkau berkati pengurus-pengurus gereja, hamba-hamba-Mu yang ada, bahkan umat-Mu yang ada juga Engkau berkati Bapak. Terima kasih Bapak. Jadikan gereja-Mu berkat, jadikan gereja-Mu terang, jadikan gereja-Mu menjadi contoh teladan dimanapun gereja-Mu berada. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Inilah gereja-Mu Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati juga ibadah-ibadah online yang sedang berlangsung saat ini Bapak. Engkau berkati Bapak agar mulai ibadah online ini dapat menjangkau umat-Mu yang ada, menjangkau umat-Mu yang ada di rumah-rumah di dalam nama Yesus. Kebangun rohani terjadi, kebangkitan rohani terjadi, bahkan mesbah keluarga bangkit dari rumah-rumah ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Inilah gereja-gereja-Mu, Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati juga gereja GBI Jati Sampurna. Engkau berkati Bapak. Engkau berkati Bapak Gembala dan keluarga. Engkau berkati kesehatan yang Engkau berkati Bapak. Hikmat manfaat Kau berikan kepada Hamba untuk terus memimpin gereja dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga pengurus gereja, hamba-hamba-Mu yang ada, bahkan pelayan-pelayan-Mu ada, seluruh umat-Mu yang ada di gereja Jati Sampurna Blessing. Engkau berkati Bapak. Terima kasih Bapak. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang ragu-ragu Tuhan, yang lemah Engkau di dalam nama Yesus. Inilah Bapak, gereja Betel Jati Sampurna Blessing kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi bagian kehidupan kita. Doa dapat mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita jumpa lagi di pagi yang indah ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara
sudah siap masuk di dalam ibadah walaupun kita di rumah masing-masing. Kita sudah siapkan hati kita sudah duduk tenang, kita siapkan semua alat-alat yang kita akan pakai pada saat kita masuk di dalam ibadah. Dan itu adalah sebuah cara yang sungguh indah di manakala kita mempersiapkan diri untuk jumpa dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami menghampiri Engkau di dalam penghormatan yang tinggi, kudus, dan karena Engkau satu-satunya kepala gereja yang selalu menolong dan memberkati kami, membawa kami untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang menguatkan kami di dalam perjalanan hidup kami dari hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Berbicaralah ya Tuhan, Roh Kudus tawan hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh firman-Mu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah siap. Mari kita ambil Alkitab kita ada di tangan kita. Hari ini saya akan berbicara tentang dahsyatnya doa. Kalau kita berbicara tentang doa, doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Alat komunikasi kita dengan Tuhan. Sama seperti handphone yang kita gunakan. Handphone yang kita gunakan itu adalah alat komunikasi kita dengan sesama. Ambil contoh, suami masih di kantor, kita ingin tahu bagaimana dia, apa dia, dan di mana dia, kita ingin dan kita komunikasi dengan dia lewat handphone. Nah, demikian kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin bicara dengan Tuhan adalah doa. Jadi doa adalah alat komunikasi kita bicara dengan Tuhan. Yang kedua, doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang hidupnya di dalam doa. Nah, oleh sebab itu kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya harus ada di dalam doa. Kenapa? Karena memang itulah nafas hidupnya. Jadi kalau orang Kristen atau orang percaya yang tidak berdoa sama dengan orang percaya yang hidup tapi sudah mati. Mati secara apa? Mati secara rohani. Nggak punya hubungan dengan Tuhan. Yang nggak punya keintiman dengan Tuhan yang memberi hidup. Yang adalah sumber yang memberi kehidupan bagi setiap orang percaya. Dan doa itu singkatan dari dimensi otoritas Allah. Nah, kalau kita ada di dalam doa, itu berarti bahwa Tuhan membawa kita masuk di dalam dimensi otoritasnya. Nah, kalau Tuhan membawa kita masuk di dalam dimensi otoritasnya, itu berarti bahwa Tuhan mau kita memahami, mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi milik Tuhan sesungguhnya akan dicurahkan kepada kita lewat permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dimensi otoritas Allah itu berbicara tentang waktu. Dimensi itu bicara tentang waktu. Jadi waktu ini tidak ada yang bisa mengatur. Waktu untuk orang yang termiskin di dunia dan waktu untuk orang yang terkaya di dunia adalah sama. 24 jam dalam satu hari. Untuk orang pintar, untuk orang bodoh, untuk orang yang tidak mampu sekalipun, waktunya itu satu hari hanya 24 jam. Nah, sekarang kita mau mengatur Tuhan untuk Tuhan mau menjawab doa kita jam berapa? Gak bisa. Karena waktu itu adalah miliknya Tuhan. Artinya bahwa kita punya tugas berdoa, nanti Tuhan yang menjawab doa kita. Jadi kita tidak bisa mengatur, Tuhan yang menjawab doa kita. Jam sekian, tidak bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau doa kita belum terjawab, jangan putus asa.
doa kita tidak terjawab, jangan juga putus asa. Tetapi kalau doa kita sudah dijawab, jangan juga kita lupakan Tuhan. Jangan juga kita lupa diri. Nah, oleh sebab itu jawaban doa itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Sebab kalau kita bisa mengatur jawaban doa, kita akan bisa menjadi sombong. Kita akan bisa menjadi angkuh. Kenapa? Karena kita bisa mengatur semuanya. Oh tidak. Kita belajar rendah hati. Kita belajar menerima waktu yang Tuhan tentukan bagi kita. Nah, tugas kita adalah orang percaya adalah berdoa. Nah, tugas orang percaya berdoa. Doanya bagaimana? Doa dengan sungguh-sungguh. Jangan doa dengan main-main. Doa mau tidur sambil telentang, sudah baru berdoa. Nggak bisa. Sikap doa itu juga menentukan, karena itu etika. Jadi mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah sikap yang menghormati, menghargai Tuhan. Kita lihat, ambil contoh dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17. Apa dikatakan di sini? Elia manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia berdoa untuk hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dan hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dan itulah kekeringan pertama di muka bumi, khususnya di Israel. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia orang biasa, kita juga orang biasa. Di mananya yang beda? Yang bedanya itu adalah dia berdoa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bahasa Jawanya itu tenanan. Jangan main-main. Jangan sambil tidur, jangan sambil main HP, jangan sambil chatting, jangan. Tetapi punya sikap seperti yang tadi saya katakan. Sikap hormat. Itu bicara tentang etika. Etika itu mempelajari tentang ilmu sopan santun. Nah, ini menghormati, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Elia manusia biasa, tetapi berbedaannya adalah dia berdoa, kata firman Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kalau kita sungguh-sungguh memohon, kalau kita sungguh-sungguh meminta, kalau kita sungguh-sungguh mencari, kalau kita sungguh-sungguh mengetuk, saya percaya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang tuli. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kita. Tetapi yang membedakan, yang memisahkan bukan apa-apa Bapak Ibu Saudara, yaitu sikap. Sungguh-sungguh. Elia ada kalimat yang tambah. Dia bersungguh-sungguh berdoa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tugas kita yang pertama adalah kita berdoa sungguh-sungguh. Yang kedua adalah doa jangan bimbang, tetapi tetap percaya. Doa jangan bimbang, tetapi tetap percaya. Atau dibalik, doa itu harus dengan percaya dan jangan disertai dengan bimbang. Contoh soal, aku nanti tahun ini aku mau punya mobil saya yang begini. Tapi setelah selesai berdoa, pakai uang apa ya? Nah, ini bimbang saudara. Saya mau punya rumah saya seperti ini. Tapi setelah selesai berdoa, bagaimana caranya, dari mana uangnya? Itu bimbang namanya. Kita harus, saudaraku yang kekasih,
Kita berdoa tidak boleh bimbang. Kita harus tetap percaya, atau kita berdoa tetap percaya dan jangan bimbang. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-18 berkata begini. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Ini doa Elia. Dia berdoa minta supaya jangan turun hujan. Hujan tidak turun. Tetapi kemudian dia berdoa, hujan turun, dan itu hujan turun. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita jangan bimbang pada saat kita menghadap Tuhan, pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, pada saat kita ada di dalam dimensinya Tuhan, pada saat kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti bisa menolong kita. Saya ulangi, kita percaya bahwa pasti Tuhan bisa menolong saudara. Menolong dari sakit penyakit, menolong dari krisis keuangan, menolong dari semua kesulitan pekerjaan, menolong dari semua kesulitan pendidikan anak-anak. Tuhan Yesus pasti bisa menolong. Harus punya itu dulu. Kalau kita punya hal seperti itu, saya percaya Elia berdoa supaya hujan turun, dan hujan pun turun. 1 Raja-Raja 18, Bapak Ibu bisa berbaca di sana bagaimana Elia berdoa. Dan luar biasa mujizat itu bekerja. Saya percaya Tuhan pasti bisa menolong. Kalau Elia berdoa, hujan turun. Tuh, kalau saudara kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan menghujani kita dengan hujan berkat. Dia akan menghujani kita dengan hujan berkat yang luar biasa di tengah-tengah krisis sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, setelah kita berdoa, kita harus taat. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang taat. Taat itu artinya dengar. Ya kan? Taat itu artinya apa? Dengar, pahami, lakukan. Dengar, pahami, lakukan, di bawah otoritas. Jadi jangan kalau sudah berdoa lalu abaikan, gak bisa. Kita harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu tahun ini tema kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan baru ingatkan saya beberapa saat yang lalu bahwa mengapa Tuhan kasih saya tema berjalan bersama dengan Tuhan. Saya baru mengerti betul. Yaitu bicara tentang tiang awan dan tiang api. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Di siang hari itu dengan tiang awan, di malam hari itu dengan tiang api. Saya baru mengerti bahwa ternyata di bulan Maret kita menghadapi krisis. Indonesia dihantam oleh corona. Nah, baru saya ngerti bahwa Tuhan mau supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam masa krisis kita tidak mampu berjalan dengan kekuatan kemampuan kita. Siapapun Anda. Rekan saya seorang ahli sangat viral di Surabaya, Chandra Dharma, itu tetangga saya di Ambon. Dia adalah teman kerja yang akrab dengan wali kota Surabaya. Baru saja meninggal beberapa saat yang lalu. Wali kota Surabaya kehilangan sampai pingsan waktu saat dia menangis. Saya mau ingin katakan Bapak Ibu Saudara, malapetaka, kecelakaan, dia tidak pilih-pilih. Kaya, miskin, tua, muda, enggak. Kalau itu sudah tiba waktunya, Anda tidak siap, Anda akan lewat.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara harus taat. Taat kepada firman Allah. Saya rindu Bapak Ibu sebagai gembala sidang. Saya rindu. Setiap firman yang disampaikan, dengar baik-baik. Dengar, pahami. Lakukan. Lakukan. Di bawah otoritas. Supaya sungguh-sungguh kita diberkati Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi pelaku firman. Kita tidak boleh pandai menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pandai untuk menjadi pelaku firman. Saya percaya di bulan ini yang kita akan lewati, semakin hari kita semakin hidup luar biasa dengan Tuhan. Hidup luar biasa dengan Tuhan. Saya mau menyaksikan, saya sudah saksikan salah satu komsel. Pada beberapa saat yang lalu dada sebelah kiri saya ini sakit. Saya tanya ke beberapa dokter, rekan-rekan saya dokter, itu bisa ada penyebabnya, ada macam-macam Pak Pendeta. Penyebabnya macam-macam. Saya bilang sama mereka, kira-kira bisa diobati? Oh bisa, sangat bisa. Itu bisa paru-paru basah, itu bisa masuk angin dan sebagainya. Saya berdoa, saya hanya minum vitamin, saya makan dengan baik, saya istirahat dengan baik. Saya berdoa. Bapak Ibu Saudara, dianjurkan saya minum ini, saya taati. Sekarang saya sembuh. Saya sudah sembuh. Saya imani Tuhan pasti bisa menolong saya. Tuhan Yesus pasti bisa menolong saya. Dan Tuhan sudah menolong saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari yang ketiga, taati firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Dan saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Saya mau akhiri dengan kalimat sederhana. Apa itu? Dahsyatnya doa yang dapat mengubah segala sesuatu. Dahsyatnya doa yang dapat mengubah segala sesuatu. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Firman Tuhan berkata, bagi Allah tiada yang mustahil. Bagi orang percaya tiada yang mustahil. Dan ini harus kita pegang. Bagi Allah tiada yang mustahil. Bagi orang percaya tiada yang mustahil. Sama. Oleh sebab itu, dahsyatnya doa dapat mengubah segala sesuatu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu merendahkan hati dan merendahkan diri. Kami mau berdoa menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami melakukan bagian kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau mampu, Engkau bisa menolong kami. Engkau mampu, Engkau bisa memberkati kami. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat tangan kananmu. Yang saudara rindu didoakan, angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti bisa menolong engkau. Tuhan pasti bisa memberkati engkau. Tuhan pasti bisa melakukan apa yang engkau minta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima. Dengan iman, percaya, jangan bimbang. Taati firman Allah. Engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dahsyatnya doa bagi orang-orang yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Siapkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mintalah pimpinannya dalam setiap langkah hidupmu. Arahkan kedua tangan kepada Bapa di surga dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dalam keluar dan masukmu, dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, suami, istri, anak-anakmu. Apa saja yang kau kerjakan dan usahakan, berhasil dan beruntung adanya, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.